لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting di dunia ini melebihi perkara agama. Kenapa dunia ini masih diperjalankan Allah Subhanahu wa taala? Matahari masih diterbitkan di timur, kemudian ditenggelamkan di barat, kemudian angin dijaga oleh Allah, gunung meskipun ada sekarang ini sebagian sudah muslim kita di Lumajang, itu gunung itu baru diletuskan bagian atasnya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak gunung-gunung yang lain masih dijaga Allah, sehingga kita semua masih hidup di dalam keamanan, kenyamanan dan nikmat-nikmat yang baik. Dan semua ini terjadi kenapa? Karena masih adanya agama, masih adanya orang yang sholat pergi ke masjid, masih adanya orang yang berzikir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masih adanya orang-orang yang ibadah haji umrah, masih adanya orang-orang yang puasa baik itu sunnah maupun puasa wajib, masih adanya orang-orang yang majelis ilmu yang di dalamnya membicarakan mengenai ilmu untuk taat kepada Allah, ilmu untuk ibadah kepada Allah, membicarakan ilmu bagaimana menyembah kepada Allah sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua perkara ini tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah, tidak ada lagi orang yang sholat, tidak ada lagi orang yang pergi ke masjid, tidak ada lagi orang yang duduk untuk majelis ilmu, saling belajar dan mengajarkan Al-Quran, tidak ada lagi orang yang puasa kata Allah, tidak ada lagi agama, maka dunia ini tidak katik gunanya lagi, Bapak Ibu sekalian. Maka dunia ini akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menciptakan dunia ini adalah untuk menjadikan kita ini hamba-hambanya Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi yang ibadah, tidak katik guna lagi dunia ini. Orang hanya sibuk kerja, sibuk bangun rumah, sibuk makan yang enak, sibuk mau kawin saja namanya. Maka kalau hanya untuk ini semua, dunia ini tidak ada gunanya lagi dan akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia ini masih ada? Karena adanya agama. Maka bersyukurlah kita kepada orang-orang yang sudah tua, subuh-subuh pergi ke masjid, ya. Karena dengan sebab amalan beliau itu, dunia ini tidak dikiamatkan Allah. Bersyukurlah kita kepada orang-orang yang masih galak sholat, syukurlah orang-orang yang masih galak memakmurkan masjid, orang-orang yang masih senang duduk dalam majelis ilmu, orang-orang yang masih mau berselawat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab mereka dunia ini masih panjang umur. Meskipun kalau dunia ini lah lah tua ini, lah sakit-sakitan, lah batuk-batuk. Tapi kalau masih ada orang yang ibadah, mugola lapisan ozon sudah tipis, dunia ini sudah tua, bukan perkara yang mustahil bagi Allah. Lapisan ozon yang tipis tadi ditebalkan lagi oleh Allah, bukan mustahil bagi Allah. Dunia yang sudah tua tadi dibalik mudah lagi, bukan mustahil. Kenapa?
lapisan ozon tipis tidak ditebalkan kalau sudah dekati lagi wong yang amal ke agama. Lagi wong yang amal itu terima Allah. Maka malam hari ini insyaallah kita melanjutkan mengenai kita yaitu fikih Kamis. Mohon maaf dari kemacetan di jalan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang Palembang ini macet sudah di mana-mana. Mobil tambah banyak, jalan tidak nambah-nambah. Mobil keluar terus, yang model baru. Ya, jangan tahan duitnya lagi beli terus setiap tahun kan. Setiap tahun, 2 tahun ganti mobil. Tapi jalannya tidak nambah-nambah. Sehingga macet di mana-mana. Lancak Jakarta Palembang. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Kalau sudah membahas mengenai air, kemudian ini batasnya sudah dijelaskan kemarin juga. Wal kullatan khamsu mi'ati raqdin bil qiraqi taqriban bil asr. Jadi 20 menurut sudah dijelaskan, yaitu 60 kali 60 atau lebih kurang kapasitas airnya 200 liter. Kenapa? Air yang lebih dari 20 maka dia tidak jadi mutanajis atau jadi mustamal seandainya ditetes atau terkena najis yang sedikit yang tidak berubah. Tapi kalau banyunya kurang dari 20, ketetesan najis yang sedikit, maka bisa seluruh banyu di dalam wadah tersebut menjadi najis. Ataupun ketetesan air mustakmal, maka seluruh air yang di dalam wadah tersebut menjadi mustakmal, sehingga dia masih bisa dimanfaatkan kecuali untuk hadas, mengangkat hadas, atau untuk hadas kecil, atau untuk mengangkat hadas besar. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, beliau mengatakan tidak balagha al-ma' kullatayn, apabila telah sampai air itu 2 bulan dikira Hajar, yaitu dengan pulangnya desa Hajar, itu desa yang dekat dengan Madinah. Biasanya mereka itu ada wadah-wadah yang digunakan untuk menampung air. Maka kalau sudah 2 bulan dengan pulangnya desa Hajar, la yunajjisuhu syai'un, maka air tersebut tidak bisa menajisinya sesuatu pun. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala Ibnu Juzaz ya, uang seperti itu sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dibahas. Sekarang masuk faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibal illa jildal qalbi wal hinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Artinya, dan kulit bangkai Bapak Ibu sekalian, bangkai itu adalah hewan yang halal maupun tidak halal, yang kemudian matinya itu bukan dengan sebab disembelih. Kalau hewan yang halal dimakan, kambing, sapi, kerbau, onta, ayam, burung, unggas, segala macam yang halal dimakan dagingnya, kalau disembelih maka namanya bukan bangkai. Tapi kalau hewan-hewan tersebut matinya bukan karena disembelih, maka dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Nah, maka kulit bangkai tersebut, baik hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal, itu bisa menjadi suci bid-dibal, yaitu dengan disamak. Jadi bisa menjadi suci dengan disamak. Dia bukan hanya hewan yang halal dimakan saja, hewan seperti harimau, beruang, ular, itu kulitnya bisa menjadi suci apabila disamak. Kecuali illa jildal kalbi wal hinzir, artinya kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi, kecuali anjing dan hinzir atau babi. Wa ma tawallada minhuma, dan juga hewan yang lahir daripada keduanya.
Maksudnya daripada keduanya itu babi dengan babi, maka anaknya juga sama. Kambing dengan kambing, anaknya juga sama. Atau au min ahadihima, maksudnya salah satu dari keduanya, umpamanya kambing, tahu-tahu kalau apa bahasanya itu campuran suku. Nah, antara kambing anjing tidak kawin dengan anjing lagi, dengan kambing seumpamanya. Anjing berbeza sama kambing. Maka meskipun dia berbeza dengan hewan yang halal dimakan, maka tetap itu anaknya menjadi najis mughalladh. Meskipun perkawinan antara kambing dengan anjing, makanya di sini katakan au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Atau babi, tahu-tahu menemukan jodohnya daripada apa yang halal, kucing seumpamanya, atau dari sapi, kambing atau umpamanya. Babi bebesan dengan kambing, maka anaknya nanti itu tetap saja tidak bisa, tetap saja dia menjadi najis mughalladh, meskipun salah satu bapaknya itu bukan kambing, bukan anjing atau babi, salah satunya saja, maka itu tetap mughalladh. Apalagi dua-duanya, anjing dengan anjing, kambing, babi dengan babi, maka mughalladh, dan kulitnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Kata para ulama, semasa dia hidup saja, kambing dan anjing dan babi ini semasa hidupnya saja dia sudah najis mughalladh, tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi ketika dia sudah jadi bangkai, noble malah. Apalagi sudah jadi bangkai. Nah, dalilnya mana? Al-hayawanu alladhi yunajjisu bil maut, hewan-hewan yang dia najis karena sebab matinya dia, hewan yang menjadi najis karena matinya tadi, karena tidak disembelih, kambing, kemudian sapi tidak disembelih jadi bangkai, najis. Akan tetapi idza dubira jilduhu, akan tetapi apabila disamak kulitnya, yadharu, maka bisa menjadi suci bidibal, dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika, sama saja di dalam masalah tersebut, ma'kulul lahmi aw ghairuhu, yaitu daging yang bisa dimakan, yang dagingnya bisa dimakan atau halal dimakan, ataupun selainnya yaitu yang dagingnya tidak halal dimakan, seperti ular, buaya, beruang, harimau. Maka kalau dia menjadi bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan. Mana dalilnya? Wal aslu fi dzalika hadis Maimunah. Dalil dalam masalah tersebut yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Maimunah. Siapa Maimunah ini? Maimunah ini yaitu termasuk salah satu ummul mukminin, salah satu istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintul Haris, yaitu Maimunah bintul Haris, ummul mukminin, salah satu istrinya baginda Nabi SAW. Tajawwazaha an-Nabi SAW fi umratil qada, yaitu Nabi menikahinya ketika umrah qada pada tahun 7 Hijriah. Dinikahi Nabi pada tahun 7 Hijriah. Jadi hadisnya Maimunah, apa nama Maimunah ini, nama ummul mukminin, tidak boleh dimain-main kan. Kadang-kadang kalau artis-artis itu main-mainin nama Maimunah, dibawa tedekan Maisarah segala macam, tidak boleh. Karena ini istrinya orang ahli surga. Ini wanita-wanita ahli surga, yaitu sahabiah-sahabiah, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kambingnya Maimunah fi syatiha. Bagi Nabi mengatakan, lau akhadtum ihabaha, seandainya kau manfaatkan atau ambil atau manfaatkan daripada ihabaha, artinya kulit kambing tersebut. Ihabun itu yaitu kulit yang masih asli, belum disamak. Itulah bahasa Arabnya ihabun, kulit hewan yang masih asli, masih ada bulunya. Itu namanya ihabun. Maka kata Nabi, seandainya ini kambing yang mati tadi dibuang baik, maka Nabi mengatakan seandainya diambil manfaat daripada kulitnya, maka Maimunah dan juga sahabat yang lain mengatakan, wa qalu innaha maitah, ya Rasulullah, sesungguhnya kambing itu sudah mati, jadi bangkai. Wa qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, yutahhiruhu al-ma'u wal qaradu, bisa menjadi suci daripada kulit kambing tersebut dengan atau mensucikannya yaitu air dan daun salam. Artinya disamak dengan daun salam, dengan air, atau juga bisa menyamak itu dengan perkara yang lainnya yang keset, digosok. Pertama dibersihkan dulu, nanti disini dijelaskan cara menyamak itu. Bersihkan dulu sisa-sisa dagingnya, kemudian digosok. Bisa juga dengan perkara yang najis, yaitu dengan kotoran merpati. Wa Abbas radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Abbas yaitu paman Nabi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, idza dubiwa al-ihad faqad tahura, apabila disamak kulit hewan itu maka sungguh dia telah menjadi suci. Tsumma idza dubiwa al-jildu tahura dhahiruhu qat'an wa kadza batinuhu 'ala al-masyhur al-jadid. Jadi kalau sudah disamak kulit hewan itu, menurut Musannaf dan kitab ini dikatakan berdasarkan hadis Nabi, zahirnya ataupun batinnya semuanya menjadi suci. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul jadid, qaul yang setelah beliau tinggal di Mesir. Fa yusalli alaihi wa fihi, maka kalau kulit itu dijadikan apa saja, untuk sajadah, untuk pakaian, maka boleh dibawa sholat. Maka disini katakan fa yusalli alaihi wa fihi, dipakai untuk sholat ataupun wa fihi digunakan untuk sejadah untuk sholat ataupun dijadikan pakaian. Wa ista'milu fil asya'il al-yabisati wa rutbati, dan bisa digunakan di dalam masalah-masalah atau perkara-perkara yang seandainya kulit itu berupa kulit yang kering, sudah disamak, sudah dijemur, sudah disamak, kemudian dicuci lagi sehingga sudah menjadi suci, maka bisa dijadikan baik dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah. Wa yajuzu bai'uhu, dan dibolehkan untuk memperjualbelikannya, wa hibatuhu ataupun menghibahkannya, wal wasiyatu bihi, dan wasiat atasnya, wasiat dengannya. Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi, apakah boleh memakannya? Padahal bangkai tadi matinya tidak disembelih, tetapi tentu saja dari hewan yang hanya boleh halal dimakan, yaitu kambing. Kalau harimau dan yang lainnya itu tidak boleh meskipun sudah disamak. Harimau, beruang, ular, buaya itu tidak boleh. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana seandainya kulit kambing tadi yang sudah jadi bangkai, matinya tidak disembelih, seandainya sudah disamak, apakah boleh memakannya? Hujjah ar-Rafi'i jawaz. Kalau Imam Rafi'i berpendapat bahwa itu boleh, tetapi warajjah mengunggulkan pendapatnya An-Nawawi, Imam Nawawi at-tahrim. Kalau Imam Nawawi tetap haram hukumnya. Jadi meskipun hewan itu hewan yang halal dimakan, tetapi karena tidak disembelih, kemudian dia mati jadi bangkai, kulitnya dimanfaatkan disamak, apakah boleh memakannya? Menurut Imam Nawawi tidak boleh, karena dia tetap menjadi haram. Wa yakunu atiba bil asya'i hirfa, dan
adanya menyama itu dengan perkara-perkara yang keset, ya. Seperti apa? Kasyaf, seperti tawas dengan tawas, wasyid dengan pala, wal qurab yaitu dengan daun salam tadi, wa qusyurul zaman dengan kulit delima, wal afas dengan kayu afas, ya. Wa yasulu al-liba bil asya'i al-mutanajjisati, dan boleh juga menyama itu dengan sesuatu yang najis, ya. Seperti kadzarakil hamam, yaitu kotoran merpati, al-asah atas pendapat yang lebih sahih. Jadi tetapi pas waktu nyamaknya itu maksudnya itu, pas waktu penyamaknya sudah dibersihkan dagingnya, karena ya kulit ini juga najis, karena yang dibersihkan dengan kotoran merpati juga tidak apa-apa, tapi setelah itu tetap dicuci dengan air sehingga dia menjadi suci. Wa yatadru fi qawlihi sura madhmuman salasata umur, yaitu menyama itu ada 3 perkara yang dilakukan. Ahaduha, yang pertama yaitu naza'at fadlatuhu, yaitu sisa-sisa daging yang ada di kulit itu dibersihkan dulu, ya. Soalnya daging kambing tadi bangkai, maka setelah dikuliti sisa-sisa dagingnya harus dibersihkan. Tidak boleh ada daging yang nempel, dibersihkan sisa-sisa daging. Wa asali ayatiba nafsul jildi, yaitu kulit hewan tadi itu dalam keadaan zatnya itu bagus, baik, ayatiba baik, hendaknya baik atau bagus, tidak rusak, maksudnya zat daripada kulit hewan tersebut. Kalau dia sudah koyak-koyak tidak boleh disama, tidak ada manfaatnya juga. Tapi kalau dia masih bagus maka boleh disama. Kemudian yang ketiga, ayat tahiyya fid dibni ila halati bihaitsu law dafa'a fil ma'i malam ya'ud al-fasad. Seandainya direndam lagi dengan air, maka kulit tersebut tidak menjadi rusak atau dia berbau busuk. Jadi intinya harus dibersihkan sisa-sisa dagingnya, bulu-bulunya, kemudian kulit itu tetap baik, dan seandainya direndam lagi dia tidak menjadi rusak atau kembali menjadi busuk. Karena kalau bersama itu biasanya tidak kayak itu. Maka dia kalau kembali menjadi busuk atau jadi rusak, maka ya seolah-olah tidak sah, samaannya itu tidak dianggap berhasil. Nah, itu yang biasa-biasa menyamak kulit itu yang pekerjaan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mengenai kulit yang bisa disamak. Kalau kulit hewan yang boleh dimakan dan disembelih, dia tidak najis, bisa dipakai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami kesempatan untuk bertanya. Tadi Pak Ustaz ada perkawinan antara kambing dengan anjing atau gimana, anaknya itu nanti tetap haram dengan
dalam perjalanan anaknya belum lahir, dia sudah masuk gereja terus kan? Dia masuk Islam, tapi ke gereja tetap. Nah, apakah si anaknya nanti masih tetap kafir atau sudah Islam? Karena bapaknya Islam, ya anaknya punya yang Kristen atau juga atau Hindu. Nah, itu gimana? Terima kasih. Ada seseorang Islam kemudian mau menikah dengan wanita yang sebelumnya bukan Islam, tapi karena mau menikah maka masuk Islam, begitu ya, ya? Iya. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika dia mengaku sudah Islam, punya anak, tetapi gerejanya terus tetap. Nah, bagaimana itu? Maka jawabannya, pernikahan yang sah itu antara laki-laki Muslim dengan wanita yang Muslim atau Muslimah. Kalau seandainya pas waktu menikah antara laki-laki yang Muslim dengan wanita yang bukan Muslim, maka pernikahan ini tidak sah. Pernikahan tidak sah. Hubungan suami istri itu juga menjadi bukan hubungan suami istri, jadi dalam agama kita tidak sah. Lalu bagaimana seandainya dia masuk Islam, berikrar sebelum menikah, ya dikarenakan masalah saling cinta lah segala macam, maka si wanitanya mengaku Islam, bersyahadat di Islam itu dia bersyahadat, maka dia sudah Islam. Nah, kemudian tinggal diajari cara sholat, cara puasa, zakat segala macam tadi. Tetapi ketika sudah menikah Islam, kemudian dia tetap ke gereja atau dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, dalam artian berarti dia ini murtad lagi, seperti itu Pak ya. Ya, setelah menikah punya anak kemudian murtad lagi ke gereja lagi, maka secara otomatis pernikahan ini kalau dia tidak mau diajak kembali ke dalam Islam, maka pernikahannya menjadi fasad atau menjadi rusak, maka dia otomatis bercerai, jadi rusak. Nah, kalau dia meneruskan, maka hubungannya itu bukan menjadi hubungan suami istri. Kalau si wanita ini ketika diajak lagi untuk masuk Islam, dia tidak mau, maka pernikahan ini langsung otomatis rusak. Jadi pernikahan antara wanita laki-laki Muslim dengan wanita yang bukan Muslim, maka pernikahan menjadi rusak. Akad nikahnya menjadi rusak. Untuk si anaknya Pak, gimana Pak? Nah, kalau untuk anaknya tinggal bagaimana anaknya? Kalau dia ikut bapaknya, insya Allah dia dalam keadaan Islam. Kalau dia ikut ibunya, jadi dia kemudian yang murtad dari Islam. Maka sebaiknya dia dibawa kepada anak kepada yang Islam, apakah bapaknya atau ibunya. Nah, jadi kalau seandainya dibalik kan, yang bapaknya yang seperti itu, ibunya Islam, kemudian bapaknya awalnya Islam, kemudian setelah menikah punya anak, maka bapaknya ini menyatakan keluar daripada Islam lagi, maka pernikahannya rusak. Lalu anaknya bagaimana? Anaknya tergantung dia ikut kepada siapa. Kalau dia ikut kepada ibunya, ya insya Allah dia Islam dan boleh semua. Kalau dia ikut kepada bapaknya, ya otomatis bapaknya mengajak kepada agama. Makanya di dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, itu seandainya kita punya anak perempuan, ya seorang wanita muslimah tentu saja, kemudian ya katakanlah pacaran lah, kenal sama seorang laki-laki, bukan Islam, ya bukan Islam, dan mau menikah dengan anak kita, nanti akan masuk Islam, maka caranya di dalam Islam supaya tidak tertipu, karena banyak ini menjadi modus daripada misionaris yang di luar agama Islam, baik itu dia laki-laki ataupun dia perempuan. Maka bagaimana caranya? Silakan masuk Islamlah dulu tanpa harus ada hubungan pernikahan. Masuk Islamlah, kemudian bersyahadat, kemudian diajari dia masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah wudunya, masalah segala yang berkaitan dengan syariat Islam. Kemudian biarlah dia menjadi Islam selama paling tidak 1 tahun, jangan dinikahi dulu. Ya, paling tidak 1 tahun. Bagaimana dia menjalankan keislamannya? Kalau seandainya 1 tahun itu bagus menjalankan keislamannya, insya Allah berarti dia masuk Islam itu bukan
modus memang betul-betul dari hatinya dapat hidayah dia masuk Islam. Tapi kalau umpamanya setahun itu atau tak galak, kalau nak tunggu setahun tak galak, pokoknya masuk Islam langsung nak kawin. Nah ini sebaiknya anak kita jangan dikawinkan dengan lanang atau dengan betina yang macam itu, karena bisa jadi itu modus misionaris. Kadang-kadang anak kita orang yang alim daripada pesantren, umpamanya laki-laki atau perempuan kan, jilbab tutup rapat auratnya, memang sengaja ditarget oleh misionaris ini, dicarikan laki-laki yang ganteng supaya anak kita tertarik, kemudian setelah siap masuk Islam tapi tidak diuji dulu selama 1 tahun, kemudian masuk Islam tahu-tahu kemudian dia menyatakan dia setelah menikah punya anak menyatakan dia murtad kembali. Nah, sementara anak kita itu yang perempuan kalau sudah punya anak biasanya susah, akhirnya kadang-kadang malah terpelok jadi masuk agama Kristen atau agama suaminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk masalah pernikahannya menjadi rusak, untuk masalah anaknya tergantung ikut siapa. Ya. Karena anak itu seperti kertas putih, ya. Al-fitrah. Maka yang menjadikannya hitam, kuning, merah, abu-abu segala macam itu yaitu abawaini, kedua orang tuanya. Tergantung dia ikutnya ke situ. Soalnya paham itu? Ada lagi? Apa itu? Ya, silakan. Sama tadi masalah ini hewan-hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada kata sama. Sama itu apa artinya? Cara menama itu yang benar, walaupun hewan itu misalnya sudah sembelih tapi matinya tidak sesuai kan? Apa itu masih bisa dimakan atau tidak ya? Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hewan sudah disembelih, berarti hewan-hewan yang memang halal dagingnya dimakan, kambing, sapi, ayam ataupun yang lainnya itu sudah disembelih, terus matinya tidak putus ini dari ininya. Maka dilihat hewan yang sudah disembelih, kalau matinya bukan karena sembelihan, ya, maka hewan itu menjadi bangkai meskipun sudah disembelih. Contohnya kambing itu sembelih, tahu-tahu kambing tidak putus atau sapi tadi berlari di sana nyemplung masuk sungai, mati tenggelam. Nah, maka matinya ini bukan karena sembelihan tapi karena tenggelam tadi. Atau ayam, nah ini hati-hati itu. Kadang-kadang pedagang ayam di pasar itu sembelih masuk gentong, ya masuk gentong. Terus kemudian sembelih lagi, masuk gentong lagi, sembelih lagi, masuk gentong, kan bertumpuk deh. Nah yang di bawah ini kadang-kadang matinya bukan karena sembelihan, ada oksigen yang ditumpuk sama kawan-kawannya di pucuk tadi. Nah itu. Jadi bagusnya ayam itu disembelih dilempar, jangan masuk gentong, biar tuh dia sampai mati. Ya, setelah disembelih dari sampai mati. Ya, cara nyembelih itu yang benar dia harus putus 2 urat, 2 saluran, yaitu saluran nafas dan saluran makan dia. Apa namanya itu? Lupa tuh. Bukan. Ada lihat bahasa lainnya. Jadi 2 saluran itu harus diputus. Adapun 2 saluran lagi yang ikut itu yaitu tidak ini. Yang 2 saluran itu saluran nafas dan saluran makan dia. Kalau makanya nyembelih itu harus benar, pisaunya harus tajam supaya benar-benar terputus. Jadi kalau dia sudah disembelih ya dan mati, maka dagingnya halal. Tapi kalau dia disembelih belum mati,
kemudian ada hal yang menyebabkan dia yang lainnya dia mati, mau sapi tadi sebelah, ternyata belum putus, berlari dia tahu ditumbuk mobil, matinya karena apa? Karena ditumbuk mobil maka dia jadi bangkai. Kalau oleh sembelihan maka dia menjadi tidak menjadi bangkai. Jadi kuncinya itu, matinya itu karena apa? Ya. Matinya karena apa? Seandainya nyembelih sapi, tahu-tahu dia masih hidup, ditimpa bangunan, ada bangunan roboh atau ada roboh, tahu-tahu mati. Nah, berarti dia jadi bangkai, bukan karena sembelihan. Biasanya ya kalau sudah putus dua bulan itu, rombongan itu yaitu saluran makan dengan saluran pernapasannya tidak lama biasanya, tidak lama, paling-paling 10 menit, paling lama 15 menit mati. Jadi misalnya kita nembak burung itu mati, kan lah mati pas itu aman disembelih, boleh tak mati makan kita? Ya Karena dia mati duluan kan? yang mati duluan tak boleh. Aman dia belum mati terus disembelih boleh. Seperti anjing kita jadikan sebagai hewan buruan, itu bisa juga. Atau tembakan tadi kita itu, kita nembak bisa juga. Tapi kalau belum mati itu disembelih. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan ya kalau dia nembak dengan niat menyembelih, mengucapkan bismillah terus kemudian mati, ya bisa jadi juga sembelihan. Ya, kalau dia mati sebelum disembelih tadi, kalau nembak burung kan pasti mati kalau nembak. Nah itu biasanya setelah mati itu gak disembelih kan? ya percuma baik. Sebenarnya karena sudah dia mati kita sembelih percuma baik. Jadi maksudnya itu sebelum dia mati baru kita sembelih lagi. Tapi nembak itu ada satu ucapan niat. Iya. Dan nyembelih itu ya sebetulnya yang lain-lain itu niat menyembelih atau apa tuh itu sunnah wajib. Sebetulnya kalau nyembelih itu yang penting nyembelihnya itu orang Islam. Yang nyembelihnya itu orang Islam maka sembelihannya sudah sah. Adapun yang lain-lainnya menghadap kiblat dengan membaca doa, membaca niat, baca bismillah. Tidak bismillah juga sembelihan orang Islam sudah sah. Asalkan yang nyembelihnya ini orang Islam. Yang lain-lain itu adalah menjadi sunnah. Kalimat Allah itu. Walaupun tidak mengucapkan kalimat Allah, asalkan yang nyembelihnya orang Islam. Iya, sudah sah sembelihannya. Tapi yang mengucapkan bismillah dan yang lain itu sunnah hukumnya. Bukan wajib, bukan rukun menyembelih. Jadi hukum orang Islam cara nyembelihnya benar, pisau tajam terutama supaya tidak menyiksa hewan. Maka kalau sudah putus dua urat itu sudah sah. Adapun mengucapkan bismillah, sholawat, menghadap kiblat dan yang lainnya itu adalah sunnah. Ada lagi Bapak Ibu? Udah kita sambung sedikit yang baru sama 9 dulu. Wa'almul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai, bulunya bangkai itu hukumnya najis. Illal adamiyya, kecuali bangkainya itu bangkai manusia. Ya, manusia yang mati maka tidak najis. Ya, tulangnya tidak najis. Al-aslu fi dzalika qawluhu ta'ala hurimat 'alaikumul maitat. Dalil mengenai masalah tersebut adalah ayat Al-Qur'an hurimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Kan itu juz 6. Hurimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Memang tadi disebutkan lahmul kalbi. Ya, lahmul khinzir, daging babi itu diharamkan. Bangkai, darah itu diharamkan. Kalau di Jawa itu sebagian masyarakat itu ada darah itu, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau beli daging kok murah. Di rumah makan beli daging kok murah, jangan-jangan bukan daging tapi darah yang dibekukan terus digoreng.
Itu ada di Jawa. Hah? Iya, beda. Kalau hati memang hati hewannya, tapi ini darah dikumpulkan, kemudian dibekukan di freezer, kemudian dipotong-potong, kayak dikasih tempat seperti agar itu, setelah beku dipotong-potong, digoreng. Nah itu pikirannya kita kira kalau di rumah makan di Jawa itu, yang bukan rumah makan besar, di kedai-kedai kecil dijual. Nah, kita kira itu hati atau daging, tapi ternyata darah. Bahasa Jawanya itu getih. Nah, itu ada sebagian yang pedagang yang nakal, dan banyak itu sebagian banyak yang ada di kedai-kedai kecil. Hati-hati. Karena kadang-kadang ya bukan masalah Jawa atau tidak Jawanya, tapi uangnya itu yang jadi masalah. Kadang-kadang ya tidak menjadikan agama sebagai acuan. Kadang-kadang tikus pun dijadikan daging, dijadikan bakso. Nah, dan yang biasa dikenal ini orang Jawa kan, bakso yang senang makan bakso. Kalau kita Palembang pempek kan, kalau orang Jawa ini bakso senang dia. Ada juga senang kan aman bakso tikus, berhentilah. Aman bakso tikus kan, termasuk kalau ayam mati kemarin yang kira itu ngomong itu bukan masalah Jawa, memang ngomong yang tidak ngerti agama, tidak ada menilai dari unsur agama. Maka tulang dan bulu tadi hukumnya najis, yang tidak boleh juga dimakan. Yang pernah makan tulang. Kenapa? Wala syakka anna al-'azma wasya'ra min ajza'il hayawan. Tidak diragukan lagi bahwa tulang dan juga bulu tadi ataupun rambut hewan itu adalah bagian daripada hewan. Maka dengan sebab kematiannya, maka semua itu pun menjadi najis, ya, menjadi najis. Ini ada khilaf sebetulnya, cuman ya huruf minal khilaf gampangannya ya kalau bulu hewan dan juga tulang hewan yang sudah najis. Pak Ustaz, Ya. di mana kita ini misalnya kita makan daging itu tidak tahu kalau ini baru. Setelah seminggu kita makan terus, datang ada yang mengatakan ini baru. Nah, makanya kita kalau sudah makan Hukumnya, apakah kita sudah tobat atau gimana? ya hukumnya kalau kita tidak tahu, maka hukumnya tidak berdosa. Hukumnya kalau tidak tahu tidak berdosa. Tetapi kedepannya ya lebih baik hati-hati. Artinya lebih berhati-hati. Lalu bagaimana? Apa kita mesti bertaubat? Ya bertaubat. Tapi ya namanya barang yang sudah masuk, tidak lacak dikeluarkan lagi, maka ya salat taubat. Dan kedepannya lebih berhati-hati. Ya, hati-hati itu. Ya kalau kita tidak tahu hukumnya tidak jatuh hukum. Kalau kita tidak tahu. Tetapi ketidaktahuan kita tadi kenapa? Apakah kita karena ceroboh, tidak hati-hati? Nah itu kakek yang diusut, ya, itu kakek yang diusut, yang dipertanyakan. Makanya orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa berhati-hati. Satu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengenai definisi takwa. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab termasuk ulama yang di kalangan para sahabat balik nanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa kau pernah lewat satu jalan yang mana jalan itu banyak terdapat duri?" Kata, pernah aku lewat jalan itu. Lalu apa yang kau lakukan pas kau lewat jalan itu? Maka Umar mengatakan, ya aku hati-hati. Aku akan sangat berhati-hati, jangan sampai ada satu duri yang akan tertusuk di kakiku.
Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Umar, begitulah sikapnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat berhati-hati di dalam menapaki kehidupan dunia ini. Jangan sampai ada perintah Allah yang tidak dia kerjakan, atau larangan Allah yang dia kerjakan, ataupun ada hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh dia. Contohnya kita nak makan bakso di tempat warungnya si fulan, tapi ada cerita-cerita bahwa itu ini apa namanya, namanya dia itu beli makan daging tikus segala macamnya. Sudah lebih baik kita tak usah makan, tak usah makan bakso, makan pempek gitu. Nah seperti itu, hati-hati. Ya meskipun seandainya kaget kalau pas makan itu karena kita tidak tahu, ya tidak jatuh hukum, kecuali setelah itu tahu pasti atau tahu persis ternyata memang benar warung bakso itu pakai daging tikus umpamanya, atau ditangkap polisi memang benar-benar ada bukti-buktinya, maka kita sudah termakan, mana ya sudah taubat. Pas waktu makan tidak tahu, tetapi alangkah baik kita dibalik kepada secara fikihnya lah itu. Secara fikihnya kalau tidak tahu tidak berdosa, akan tetapi berhati-hati tadi. Sikap seorang muslim itu harus dalam menampaki kehidupan dunia ini harus hati-hati. Berkawan dengan bandar narkoba, jangan galak. Gak tahu bandar narkoba, kawan-kawan sisir dikit, bandar narkoba takut polisi, kita juga malah di geret polisi. Nah, itu namanya hati-hati. Galak maling, jangan kita kawan. Kalau nak dakwah boleh, dakwah sekali-sekali, cak bandar narkoba tadi dakwah boleh. Tapi kalau nak kita kawani, dia duduk di mana gitu, melok duduk di situ, dia main kartu gitu, main kartu sama dia, itu namanya ngawani. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia kena takut polisi, kita melok kena juga. Maka kata para ulama, la tashabil ahda fatarda ma'arroni. Janganlah kamu berteman dengan orang yang tertolak, maka kamu pun akan menjadi tertolak bersamanya. Itu jangan ngawali orang yang buat maksiat, maka kita akan menyebabkan buat maksiat, atau paling tidak kena efek yang dia buat maksiat. Ya seperti itu. Makan KFC itu tidak tahu sebelahnya apa tidak. Ya, tapi secara fikihnya, kalau sesuatu yang tidak kita tahu ya, apalagi kalau sudah dikatakan halal, jadi kita tidak tahu warung-warung ini ada warung bakso, ada tulisannya halal, ya tetapi halalnya itu cuma tulisan merek lain kadang-kadang. Pas kita masuk sudah keluar, yang jualan tahun Cina, bukan Islam. Nah, macam mana hukumnya? Ya sudah, tidak tahu hukumnya, tidak tahu, maka kalau secara fikih dianggap tidak apa-apa. Akan tetapi kedepannya lebih hati-hati. Ya. Kalau terus-terusan kita makan di situ, ya berarti kita tidak hati-hati. Selain daging babi sama anjing, apa lagi haram? Ini banyak, tetapi daging babi dengan anjing tadi bukan hanya haram saja makannya itu, tapi hewannya itu sendiri menjadi najis mubalaghah, najis berat. Kalau yang haram lagi yang lainnya, daging macan, daging ulo, daging buaya, daging singo. Jadi dibagi kepada hewan-hewan seperti yang punya kuku yang tajam, cengkraman yang kuat, meskipun dia seperti burung, tetapi dia punya ciri-ciri yang diharamkan, seperti punya kuku yang kuat, seperti burung elang, burung raja wali, ya. Atau hewan yang hidup di dua alam, hewan yang hidup di dua alam, seperti kodok, kata, sama ya. Apa lagi? Kepiting itu dua alam kan? Nah, kepiting itu diperinci. Kepiting yang haram itu kalau di dalam mazhab Syafi'i yang apa yuyu itu. Kalau cuma Jawa punya kuku
sukunya itu. Jadi ada yang kepenting itu bukan dia hidup di dua alam, tetapi cuma main-main sama cak angso, bebek. Sebenarnya hidupnya di darat, tapi galak main di banyu, galak main di sungai, di danau. Kamu dia baca apa yang sudah coba jadi kan, baca nyelam juga angso, bebek tadi kan. Tetapi hidupnya itu sebetulnya di darat. Nah, itu sama seperti kepenting tadi. Ada yang dia itu hidupnya sebetulnya bukan di darat, atau dia hidup di laut, atau dia hidup di laut cuma main sekali ke darat. Karena dia kalau lama-lama di darat juga tak tahan juga mati. Kucing yang sudah dijual dulu insya Allah Rajungan ya. yang bisa air rajungan ya. Buaya haram. Nah, buaya haram. Karena giginya tajam, hewan buas. Buaya itu haram. Ya kalau ada yang mengatakan orang memotong hewan. Nah, sebelum ini ada sifat tambahan dikit mengenai masalah kalau itu tidak tahu tadi. Yaitu pernah di dalam kitab Fathul Mu'in diceritakan Rasulullah itu dalam perjalanan juga karena dakwah di satu kaum masyarakat yang biasanya mereka buat keju itu dari satu perkara yang tidak halal. Maka Rasulullah mau dakwah ke kaum tadi, mampir di sana, kemudian disuguhi keju tadi. Maka Rasulullah kan tidak tahu pasti ini apa betul dibuat dari itu atau tidak. Maka Rasulullah karena sudah disuguhi makanan, ya makan saja, tidak perlu nanya ini dari apa, pokoknya makan sudah itu sudah lalu. Jadi kalau perkara tidak tahu maka hukumnya menjadi jadi tidak jatuh hukum, kecuali persis tahu, ya, persis tak tahu. Kalau fikih seperti itu. Ya cak makan di KFC tadi kita tidak tahu halal atau tidak, cuman cerita orang dia halal sudah disembelih apa segala macam ya semua halal. Kalau kemudian di belakangnya ditutup-tutupinya ada hal yang bahwa cara menyembelih tadi tidak sesuai dengan syariat Islam, ya kita tidak jatuh hukum karena bukan kita tidak tahu. Sedangkan yang disuarakan bahwa itu adalah halal, ya, yang disuarakan bahwa itu disembelih dan halal. Kita tidak tahu, maka ya sudah halal. Kecuali pas kita tahu, baru kita berhenti. Ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Ini ada saya menemukan orang menyembelih hewan sapi. Memang kalau disembelih jelas lihat sapi ini kan tahu. Tapi yang saya tanyakan ini karena sapi ini kan sedang hamil bunting kalau seperti itu. Ketika sudah disembelih, ya, kita menemukan ada bayi anaknya di dalam kandungan. Nah, yang saya tanyakan macam mana anaknya yang di dalam kandungan itu, apakah kita sembelih lagi atau macam mana kalau kita buangkan? Ya mungkin anaknya sudah besar kan? Apa kita buang? Apa kita sembelih lagi macam itu? Itu yang saya tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang hamil di dalam diri? Yang hamil sapi ya. Bapaknya mas. Dan kadang-kadang ada menemukan sapi ini kan sakit, tapi sedang nanti. Yang penting sapi. Siapa yang ngambil? Sapi ini kan bunting, harus ada ya. Mayoritas kan kalau dia mati kan sakit, ya kan? Ya sakit kan, disembelih kan. Dan begitu dia anaknya sudah besar orang tua. Yang saya tanyakan itu macam mana anaknya itu, apa disembelih lagi, apa dibuang kalau ya, karena anaknya itu sudah besar kan. Waktunya kalau dimakan disembelih lagi kan bagus. Nah, yang saya tanya apa disembelih lagi atau macam mana itu Pak? Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang masyhur terkenal bahwa sembelihan induknya, seseorang yang menyembelih induk itu sudah menjadi sembelihan kandungan anak. Kalau pendapat masyhur yang tadi dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi ketika kita sembelih ibunya, anaknya keluar dalam
dia masih hidup sembelih lagi. Kalau dia sudah mati, sudah cukup sembelihan ibu jadi sembelihan anak, bisa dimanfaatkan. Tetapi ada seorang ulama yang berbeda pendapat, yaitu Ibnu Salah. Ibnu Salah, mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa sembelihan induk ini bukan sembelihan anak. Jadi kalau induknya sembelih, anaknya mati, anaknya jadi bangkai, tidak boleh makan. Menurut Ibnu Salah sendirian, kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i bahwa sembelihan induk sudah menjadi sembelihan anak. Jadi boleh dimakan meskipun dia keluar dalam keadaan mati. Kalau dia keluar masih hidup, ya sembelih lagi, ya, disembelih lagi. Nah, tetapi Rasulullah sendiri yang berpendapat bahwa sembelihan induk itu belum sembelihan anak. Jadi kalau induk tadi disembelih, kemudian anaknya keluar dalam keadaan mati, maka menurut Rasulullah anaknya itu tidak boleh dimakan. Tapi itu menurut yang masyhur baik, ya, menurut kebanyakan mazhab ulama di dalam mazhab Syafi'i itu sembelihan induk jadi sembelihan anak. Nah, balik anak bertanya siapa lagi yang namanya induk? Tidak tahu ya. Sapi dah. Pak Ustaz, Ya, silakan. menanyakan Pak Ustaz tadi bahwa kita itu menyembeli tidak mengucap nama Allah juga tidak tahu karena kan setahu kita kan hewan yang sembeli itu dengan mengucap nama Allah. Tapi gimana selanjutnya cerita itu Pak? Ya, mungkin setahu kita selama ini itu wajib, padahal bukan wajib, atau sudah kita rukun, padahal bukan rukun, tetapi itu sunnah. Artinya kalau kita melakukannya dengan seperti itu, kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, sembelihannya sudah halal. Tidak usah mengucap apa-apa. Ya, nggak usah, seandainya dia nggak ucap apapun, ya dia meninggalkan sunnah, tetapi sembelihannya halal, boleh dimakan. Sepanjang yang dia yang menyembelih tadi orang Islam. Kalau yang menyembelihnya orang kafir, maka sembelihan itu tidak halal. Meskipun dia bismillah pun tidak halal sembelihan itu. Nah, jadi yang menyembelih syarat rukun sembelihan halal itu adalah yang menyembelihnya orang Islam. Adapun sunnahnya ya pakai bismillah, menghadap kiblat, bersolawat kepada baginda Nabi, itu sunnah. Ya, kita selama ini tahunya ya bagaimana itu bahwa harus disebut nama Allah. Ya. Itu yang penting yang menyembelihnya itu orang Islam. Iya, silakan. Saya ini memang pengalaman, memang saya nemuin pengalamannya. Saya pernah tugas di Aceh, terus kami di dalam hutan, karena di hutan itu kan bahkan banyak rusuh. Jadi karena banyak rusuh liar di dalam hutan, jadi yang tembak, pas yang tembak rusuh ini, Iya, rusuh. Yang kita tembak, terus kami kejar dia. Tapi setelah kami kejar dia sudah mati. Tapi kami nembak itu ucap bismillah. Kami kejar, ternyata dia sudah mati. Kami sembelih lagi, macam tembak. Iya, itu tadi sama seperti yang